أدنى نور الأمة هذا بيت هدايا ولا تنسى أنفسكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahis samad. Amma ba'du. Pemirsa Salami TV, sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita haturkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan nikmat-nikmat dari Allah tersebut untuk kita beribadah kepadanya. Shalawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan manusia minadh-dhulumatil juhli wal kufri ila nuril huda wal iman wal islam. Sahabat Salami rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan kembali belajar membaca Al-Qur'an metode Salami. Kami sampaikan terima kasih Anda masih setia mengikuti pembahasan kami. Mudah-mudahan setiap tema, setiap pelajaran yang kami sampaikan bermanfaat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Salami rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tempat-tempat di mana mad asli berada. Sebelumnya, terlebih dahulu kita ingat definisi atau pengertian dari mad asli. Dalam ilmu tajwid, mad asli adalah bacaan panjang yang masih asli, belum berubah, belum mendapatkan tambahan, yaitu panjang hanya satu alif atau dua harokat saja. Bacaan panjang yang seperti ini sesuai dengan tobi'ah atau watak aslinya dari bacaan panjang. Maka istilah lain dari mad asli adalah mad tabi'i. Kita mendapati mad asli atau mad tabi'i yaitu apabila terdapat harokat fathah setelahnya terdapat alif, atau kasroh setelahnya terdapat huruf ya sukun, atau dhammah setelahnya terdapat huruf wawu sukun. Huruf ya, alif dan wawu di sini disebut dengan huruf mad, huruf yang dibaca panjang. Kemudian di dalam prakteknya ada beberapa mad yang namanya bukan mad asli, namun istilahnya mulhaq, disamakan hukumnya, disamakan cara bacanya dengan mad asli. Di antaranya adalah mad iwad, yaitu bacaan panjang yang terjadi dari proses penggantian fathah tanwin diganti menjadi fathah yang dibaca panjang. Panjangnya yaitu satu alif atau dua harokat. Kemudian selain itu ada pula mad silah qasirah, yaitu bacaan panjang pada hak berharokat kasroh ataupun hak berharokat dhammah. Huruf H di sini dibaca panjang karena dikira-kirakan setelahnya untuk yang kasroh, setelah hak kasroh terdapat ya sukun. Sedangkan untuk dhammah dikira-kirakan setelahnya terdapat wawu sukun. Hak tersebut disebut dengan istilah hak kinayah. Ada juga yang menyebut hak dhamir atau kata ganti untuk orang ketiga tunggal yang berarti dia. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan bahwa mad asli ini ada kalanya dibaca panjang itu
dalam keadaan baik wasol maupun dalam keadaan waqaf. Perhatikan contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Perhatikan pada lafaz qalu wa aqbalu dan mada. Pada lafaz qalu di situ terdapat mad asli qalu, terdapat qaf fathah diikuti alif, kemudian lu kita baca panjang, setelah dhammah terdapat wawu sukun. Begitupun juga pada wa aqbalu, lam dhammahnya dibaca panjang, setelahnya terdapat wawu sukun. Kemudian juga pada lafaz mada, di sini juga terdapat contoh dari mad asli atau mad tabi'i. Qalu wa aqbalu dan mada, ini semuanya tetap dibaca panjang baik dalam keadaan waqaf maupun dalam keadaan wasol. Jadi seumpama kita waqaf seperti ini, qalu wa aqbalu, tetap dibaca panjang dan panjangnya hanya seukuran 1 alif atau 2 harokat. Jadi sekali lagi, yang pertama bahwa mad asli atau mad tabi'i ini ada yang dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat baik dalam keadaan wasol ataupun dalam keadaan waqaf. Kemudian yang kedua adalah mad asli atau mad tabi'i hanya terjadi dalam keadaan waqaf saja. Sekali lagi, hanya terjadi dalam keadaan waqaf saja. Di mana itu? Yang pertama yaitu pada mad asli, di mana mad aslinya ini terbentuk dari penggantian fathah tanwin diganti menjadi fathah panjang. Maksud mad asli di sini adalah mad asli mulhaq. Jadi hanya dihukumi cara bacanya sama dengan mad asli. Dalam istilah ilmu tajwid, ulama menyebut yang seperti ini adalah mad iwad. Namun mad iwad ini sekali lagi dia dimulhaqkan, disamakan hukumnya cara bacanya dengan mad asli. Perhatikan contoh berikut ini. Wal 'adiyati dhabha. Perhatikan pada lafaz dhabha. Di situ tertulis dhabhan. Lalu kita baca panjang selama 1 alif atau 2 harokat. Kita ganti harokat fathah tanwin diganti menjadi fathah yang dibaca panjang. Ini disebut dengan mad iwad. Dan sekali lagi, mad iwad ini mulhaq, hukumnya cara bacanya disamakan dengan mad asli. Kemudian yang berikutnya, mad asli yang hanya terjadi dalam keadaan waqaf saja. Ini berada pada lafaz-lafaz di mana huruf terakhirnya adalah huruf alif dan di atas alif terdapat tanda yang disebut dengan sifir mustatil, yaitu tanda bentuknya lonjong agak panjang. Di mana untuk alif yang bertanda sifir mustatil ini, jika di dalam keadaan waqaf dibaca panjang karena alifnya dianggap sebagai alif mad, sedangkan dalam keadaan wasol dianggap sebagai alif ziyadah atau alif tambahan. Jadi sekali lagi, mad tabi'i yang terjadi dalam keadaan waqaf, contoh yang berikutnya adalah pada lafaz yang huruf terakhirnya berupa alif bertanda sifir mustatil. Perhatikan baik-baik contoh berikut ini. Wa in zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Perhatikan pada lafaz dhununa. Di situ pada na, nun fathah diikuti alif, kita bisa lihat di dalam Al-Quran diberi tanda berupa tanda lonjong yang disebut dengan sifir mustatil. Alif ini dihitung dianggap sebagai alif mad dalam keadaan waqaf. Karenanya dununa ini jika waqaf harus dibaca panjang, panjangnya hanya seukuran
mad asli saja, yaitu 1 alif atau 2 harokat. Kemudian yang ketiga, bacaan panjang mad asli atau mad tabi'i yang hanya terjadi dalam keadaan waqaf saja. Kapan itu? Yaitu saat kita waqaf pada lafadz seperti huwa dan hiya. Sekali lagi, ketika kita waqaf pada lafadz seperti huwa dan hiya, di mana ketika waqaf itu kita mengikuti kaidah waqaf secara iskan atau taskin, yaitu dengan mensukun huruf terakhir. Karenanya lafadz huwa ketika waqaf menjadi hu, dibaca panjang. Begitupun juga dengan hiya ketika waqaf menjadi hi, ya fathah diganti menjadi ya sukun. Perhatikan 2 contoh berikut ini. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yakuluna matahu. Perhatikan pada lafadz hu. Di situ tertulis huwa. Ketika kita waqaf, kita baca hu, dibaca panjang, dibaca sepanjang 1 alif atau 2 harokat. Ini adalah mad asli atau mad tabi'i dalam keadaan waqaf. Kemudian berikutnya, kali ini pada lafadz hiya. Simak baik-baik. In tubdus shadaqati fani'immahi. Perhatikan pada lafadz terakhir fani'immahi, khusus pada lafadz hiya, begitu kita waqaf bunyinya menjadi hi, ya fathahnya berubah menjadi ya sukun. Panjangnya sekali lagi ini adalah mad tabi'i, yaitu 1 alif atau 2 harokat. Kemudian yang selanjutnya yang juga dibaca panjang hanya dalam keadaan waqaf saja, ini terjadi pada huruf-huruf mad dalam 1 ayat yang biasa dibaca wasol, sehingga huruf madnya tidak dibaca atau dibaca pendek karena bertemu huruf sukun atau bertemu huruf lam. Maka apabila kita itu waqaf di situ, maka jadilah dibaca panjang. Perhatikan ayat berikut ini. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Perhatikan pada lafadz wa 'amilus solihati. Pada lafadz wa 'amilu, apabila kita bacanya waqaf pada lafadz wa 'amilu, misalkan seperti ini, illal ladzina amanu wa 'amilu, maka di situ kita kembalikan panjangnya, karena memang aslinya di situ setelah dhammah terdapat wawu sukun. Jadi mad asli di sini kita baca panjang hanya dalam keadaan waqaf saja. Dalam keadaan wasol, karena dia bertemu alif lam atau bertemu huruf sukun atau bertemu huruf tasdid, maka mad tabi'inya hilang, tidak lagi dibaca panjang. Jadi sekali lagi kita baca panjangnya hanya dalam keadaan waqaf saja. Kemudian yang terakhir, kali ini mad aslinya terjadi atau berada dalam keadaan wasol. Kalau tadi dibaca panjang hanya dalam keadaan waqaf, tapi yang ini justru dibaca panjang hanya dalam keadaan wasol. Di mana itu? Ini terjadi pada bacaan mad silah. Ingat, mad silah adalah bacaan panjang pada huruf ha berharokat dhammah atau kasroh. Ha tersebut didahului oleh huruf berharokat dan setelahnya juga berharokat. Ha ini disebut dengan ha kinayah, atau disebut juga ada yang mengatakan haknya adalah hak dhamir kata ganti untuk orang ketiga tunggal laki-laki. Mad silah ini termasuk mad yang mulhaq, yang cara bacanya hukumnya disamakan dengan mad asli. Namanya saja mad silah, bacaan panjangnya hanya dalam keadaan silah, dalam keadaan tidak waqaf.
Simak contoh berikut ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Perhatikan pada lafadz lahu. Di situ hu dibaca panjang. Ini adalah contoh dari mad silah. Kenapa dibaca panjang? Karena dikira-kirakan setelah hak dhammah di situ terdapat wawu sukun yang tidak ditampakkan. Mad silah sekali lagi hukumnya, cara bacanya mulhaq, disamakan dengan mad asli. Karenanya ini adalah contoh dari bacaan mad asli yang hanya ada dalam keadaan wasol saja. Dalam keadaan waqaf ini justru tidak boleh dibaca panjang. Jadi bacaan mad silah dalam keadaan waqaf huruf haknya itu disukun. Seperti contoh berikut ini. Yahsabu anna malahu akhladah. Perhatikan pada akhladah. Di situ tertulis akhladahu. Mestinya dibaca panjang. Namun karena waqaf maka tidak lagi dibaca panjang. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tentang mad asli dan tempat-tempat di mana saja mad asli bacaan panjang selama satu alif atau dua harokat berada. Ada kalanya dalam keadaan waqaf maupun wasol, ada kalanya hanya dalam keadaan waqaf saja, dan ada kalanya hanya dalam keadaan wasol saja. Demikian, mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada tema-tema yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.